Ciri-ciri rumah tangga yang berpotensi sukses di masa depan biasanya tidak hanya dilihat dari materi, tapi juga kualitas hubungan, cara menghadapi masalah, dan visi bersama. Inilah 10 ciri-ciri rumah tangga yang berpotensi sukses di masa depan. Apakah ini termasuk kamu dan pasanganmu? Yuk simak video ini sampai selesai ya. 1. Komunikasi yang sehat. Terbuka membicarakan perasaan, harapan maupun masalah. Jadi untuk kamu dan pasangan harus membicarakan perasaan dan masalah satu sama lain, baik si cowok dan si cewek itu harus sama-sama terbuka. Artinya jangan memendam masalah ya. Jika sering memendam masalah itu efeknya bisa berbahaya. Lalu lanjut ya, tidak segan mendengar dengan empati. Bukan hanya ingin menang sendiri ya, harus saling mengerti, harus empati. Empati itu artinya itu sifat yang bersimpati lah, sifat yang bersimpati, sehingga apa penderitaan apa yang dirasakan oleh orang lain kita ikut merasakannya juga. Itu adalah empati ya. Dan bukan hanya ingin menang sendiri. Ingin menang sendiri itu egois ya. Jika kita egois ya sama pasangan kita, itu rumah tangga tidak akan maju. Kenapa? Karena setiap ada yang menang, itu pasti ada yang dikalahkan. Dan orang yang dikalahkan itu kalau terlalu sering, pasti dia tidak mau. Karena hakikatnya semua manusia itu kepengen menang semua. Ya, jika seperti itu, jika mempunyai sifat yang ingin menang sendiri, itu rumah tanggamu lama-lama bisa hancur ya teman-teman. Jadi buanglah sifat kepengen menang sendiri ya. Terus yang nomor 2, punya visi dan tujuan bersama. Sepakat arah hidup, soal karir, pendidikan anak, dan keuangan dan gaya hidup ya. Jika visi dan misinya sudah sepakat, maka dua insan ya yang berumah tangga itu, laki-laki dan perempuan, itu tidak memikirkan masalah-masalah dari luar. Karena kalau sudah punya misi, tentu dia akan lebih berfokus pada misinya. Dan jika punya misi tapi dia berfokus pada urusan yang lain, misalnya rasa sakit hati, dendam, atau apakah, itu mengganggu kefokusan misi. Jadi agar visi misimu cepat tercapai ya, buang sifat emosi, sifat dendam, sifat apalah, pokoknya sifat-sifat yang kita rasa di gelombang energi yang buruk itu kita hilangkan. Lah, dengan cara menghilangkan sifat yang buruk dan kita lebih berfokus kepada visi dan misi yang ingin kita capai, tentunya energi kefokusan itu akan besar dan hasilnya pasti maksimal. Lalu kalau kaya atau tidak itu urusannya sing kuwasa. Itu ya teman-teman. Yang nomor 2 adalah mampu berkompromi bila ada perbedaan misi ya. Ya tentunya baik si cewek maupun si cowok ya dalam berumah tangga itu pasti mengalami perbedaan ya. Perbedaan pendapat atau perbedaan apa ya. Karena itu jodoh, itu pasti semua beda ya. Misalnya contoh ya. Contoh. Apa itu sifat suka bersih-bersih, sifat rapi ya, sifat bersih itu bagus, sifat rapi itu bagus. Tapi kalau dua-duanya, yang laki-laki itu rapi dan bersih dan yang cewek itu rapi dan bersih ya, maka itu pun bisa memicu pertengkaran. Jadi yang baik adalah satu, yang cewek itu misalnya contoh ya, yang satu cewek itu bersih dan yang cowok itu
kotor itu pun tidak apa-apa. Jadi saling melengkapi. Karena kalau semua bersih semua, nanti bisa menimbulkan masalah, nanti salah satu pasti bisa dikalahkan dan yang satu merasa menang. Barang siapa yang merasa kalah tentu akan sakit hatinya. Jadi dalam rumah tangga itu harus saling melengkapi, antara si cowok dan si cewek punya kelemahan masing-masing, kita ditutupi ya. Itu kan seperti ini. Ketika ada lubang yang bolong harus ditutupi ya. Kalau semua itu bersih, nah artinya itu penutup semua, maka tidak ada lubangnya, jadi tidak bisa ditutupi. Jadi yang tepat adalah yang satu bersih dan yang satu kotor, jadi saling melengkapi. Yang satu banyak ngomong, yang satu tidak suka ngomong ya. Yang satu ngomong, yang satu mendengarkan, itu bagus. Kalau sama-sama ngomong semua, nanti tidak ada yang mendengarkan. Wah, emosi bolo. Yang satu kerja, yang satu nganggur, yang cewek atau yang cowok kerja, lalu yang satunya nganggur, itu masuk. Kalau sama-sama kerja semua, sergap semua, ya nanti malah kacau itu teman-teman. Nanti malah kacau, saling menyalahkan. Sifat seperti itu tentu muncul bila kita dipicu terus-menerus dalam masalah yang sama. Lalu yang nomor 3 adalah pengelolaan keuangan dengan bijak ya, memiliki perencanaan tabungan, investasi, dana darurat, dan proteksi asuransi ya. Tentu ini kalau istilah orang kuno adalah sedia payung sebelum hujan ya. Itu mungkin bagus itu sedia payung sebelum hujan, tapi untuk orang tertentu tidak bisa disamakan dengan semua orang ya. Mempunyai tabungan, investasi, dana darurat, proteksi asuransi itu tidak disamakan, karena seorang itu ada yang ekonominya lebih dan ada yang ekonominya kurang. Jika disamakan semua, harus mempunyai tabungan, investasi, dana darurat, proteksi, itu tidak bisa, karena nasib orang itu berbeda-beda. Kenapa nasibnya beda? Sebab sesuai datanya seperti itu. Kenapa dibuat Tuhan atau Gusti Allah dengan data yang seperti itu akan kita bahas di episode lain teman-teman. Pokoknya ini yang kita bahas adalah bagaimana caranya agar rumah tangga bisa kedepannya lebih baiknya. Yang nomor 3, tidak konsumtif berlebihan tapi tetap menikmati hidup ya, tidak terlalu konsumtif. Nomor 4, keseimbangan peran dan tanggung jawab ya. Saling mendukung, bukan membebankan satu pihak. Pekerjaan rumah, pengasuhan, maupun mencari nafkah dibagi adil sesuai kemampuan, yaitu saling melengkapi ya. Seperti tadi, jika yang kosong harus diisi, yang satu kosong, yang satu ngisi. Jika yang satu kosong, yang satu ngisi, maka itu akan baik. Dan jika isi semua, tidak ada yang kosong, itu akan memicu pertengkaran. Jika kosong semua, waduh, gak ada isinya ya. Jadi yang satu kosong, yang satu isi, yang satu lubang, yang satu danganan, itu yang seperti itu ya. Supaya biar bisa masuk di lubang. Itu seperti itu agar kedepannya lebih bagus. Dan jika tidak menjaga keseimbangan dan tanggung jawab ya, maksudnya bertanggung jawab semua, tidak ada yang tidak bertanggung jawab, itu malah bahaya. Jadi baiknya bertanggung jawab di bidang masing-masing ya, sebab bidang wanita tidak bisa disamakan dengan bidang laki-laki. Nomor 5, kematangan emosi, tidak mudah tersulut konflik kecil ya. Kadang itu banyak orang yang tidak bisa mengendalikan pikirannya ya, tidak bisa mempunyai sifat eling lan waspada, atau tidak mempunyai pemahaman tentang mind and awareness ya. Jadi masalah kecil itu dibesar-besarkan, kobong teman-teman. Masalah cuwili semene digede-gede no. Karena sering mempunyai sifat seperti itu ya, masalah lali saisah piring lah digede-gede no.
iku iso tukaran 5 dino 5 bengi neng-nengan bolo. Dan jika mempunyai sifat seperti itu berbahaya, merugikan dan berdampak buruk bagi keluarganya sendiri. Bisa mengendalikan ego, mengedepankan solusi, bukan memperbesar masalah ya. Jadi masalah besar itu dihadapi dengan kepala dingin lah. Jika masalah kecil jangan dibesar-besarkan. Apapun masalah yang hadir dalam hidup kita, itu adalah bagaimana caranya. Bagaimana Tuhan memberi kita guru dari setiap masalah itu. Ya, misalnya Tuhan kepengen kita menjadi orang yang sabar ya. Kita disodori dengan orang-orang yang menjengkelkan, dan sikap kita adalah bagaimana kita mengambil hikmah dari orang yang menjengkelkan tersebut. Jika kita bisa mengambil hikmah dari orang yang menjengkelkan tersebut, tentu kita tahu diri kita. Kita tahu lah, inilah orang yang seperti ini. Itu adalah guruku ya. Misalnya si A yang membuat hatiku jengkel, ini adalah guruku dalam menghadapi kesabaran ya, seperti itu. Nomor 6, komitmen dan kepercayaan. Ada rasa aman, saling menjaga dan tidak mengkhianati. Percaya bahwa pasangan punya niat baik meskipun sesekali ada kekurangannya ya. Harus saling percaya, karena setiap manusia jika dicurigai terus ya, jika dianggap tidak bisa dan dicurigai terus menerus, nanti emosi juga. Jadi kita harus mempercayai apa kemampuan dia. Apa kemampuan cewek itu berbeda dengan apa kemampuan laki-laki. Jadi kita harus berpasrahlah, dia bisa seperti ini, saya bisa seperti itu. Seperti ini dia tidak mampu lakukan, saya harus bertanggung jawab untuk seperti ini. Kalau wanita hanya menyalahkan, kamu sebagai cowok itu harus kerja, keluarga kita tak punya uang. Yang cewek itu kan tidak diwajibkan kerja, tapi yang kerja itu tanggung jawab cowok ya. Jika punya sifat seperti itu, sifat menyalahkan, seolah-olah beban keuangan ekonomi itu yang menanggung hanya cowok saja, itu salah besar teman-teman. Pemahaman seperti itu pemahaman yang salah. Mungkin itu bukan ajaran dari leluhur Nusantara, mungkin itu ajaran dari negara lain ya. Tanggung jawab wanita terletak pada laki-laki, itu mungkin bukan seperti itu maksudnya. Tapi yang umum itu seperti itu. Yang umum itu yang mengikuti dari, kalaupun kamu punya pemikiran seperti itu, kamu pasti mengikuti pemikiran dari bapakmu. Bapakmu punya pemikiran seperti itu, pasti mengikuti dari kakekmu. Namun ingat, Indonesia ini sudah lama dijajah. Jadi buku-buku yang ada di Indonesia, buku-buku ajaran leluhur kita sendiri ya, itu mungkin sudah diambil oleh bangsa lain, sehingga kita sendiri tidak mengetahui apa itu ajaran leluhur kita yang sebenarnya. Jika seorang wanita selalu mempunyai pemikiran kebutuhan itu yang menanggung laki-laki semua, dan yang wanita nggak mau tahu, pokoknya kamu yang menanggung. Nah, itu salah teman-teman. Yang benar itu harus seperti ini. Bagaimana Pak Bu ya, kita agar mendapatkan ekonomi yang lebih. Toh sekarang banyak kan perempuan yang hasilnya lebih besar daripada laki-laki ya. Misalnya anggota-anggota dewan yang perempuan itu hasilnya banyak juga, lebih banyak daripada suami dan lebih banyak daripada saya. Gajiku sithik apa lho? Gajiku rak cetok. Kalau di negara luar kok kenapa laki-laki dan perempuan sama-sama mencari keuangan ya, sama-sama saling membantu dalam menutup kebutuhan. Itu yang benar itu seperti itu. Dan yang ajaran sini beban ekonomi ya di kekno laki-laki semua, itu adalah kekeliruan bolo.
Jika mempunyai sifat seperti itu, maka insya Allah keluargamu sulit untuk maju. Yang benar adalah jangan menyalahkan antara satu sama lain, itu jangan disalahkan ya. Yes, ini aduh. Yang nomor 7 adalah kualitas spiritual dan nilai moral memiliki pondasi atau iman yang bisa menjadi pegangan bersama ya. Harus sama-sama mempunyai nilai moral ya, mempunyai pondasi untuk menjadi pegangan ya, baik si cewek maupun si cowok ya, agar tidak menyalahkan. Nah, harus mempunyai visi misi. Visi misinya apa? Nomor 1, visi misinya adalah bagaimana caranya agar laki-laki dan perempuan itu sama-sama bahagia. Tentu kamu harus menemukan itu dulu ya di dalam rumah tanggamu. Jika kamu tidak menemukan ya bagaimana yang membuat kamu dan pasangan merasa bahagia, itu akan kamu belum mengenal apa itu berumah tangga. Kuncinya kenapa kamu bersatu dengan pasanganmu itu adalah bagaimana kamu menemukan yang membuatmu bahagia dan yang membuat pasanganmu bahagia. Nah, itu diluru. Ya, itu cara menyelesaikan masalah yang asli itu seperti itu. Namun banyak yang tidak ketemu. Sudah tahu ya pasangan kita tidak suka kita salah-salahkan, namun kita salah-salahkan terus. Jadinya ya rumah tangganya malah panas. Kalau rumah tangga selalu panas, lama-lama omahmu bisa kobong bolong. Jadi bagaimana cara menyadari ya, aku sebagai laki-laki aku sadar bagaimana caraku membahagiakan pasangan, dan sebagai istri juga harus sadar kebahagiaan apa yang diinginkan oleh pasanganku sehingga dia mau menikah denganku. Sebagai istri dan harus sadar begini juga, masih untung dia mau mengawini aku. Kalau dia tidak mau mengawini aku tidak kawin. Wis pokoknya saling melengkapi bolo. Saling melengkapi itu ibarat ada yang bolong di pasangan kita, lalu kita tutup ya. Ada yang bolong di pasangan kita tutup. Nutupnya pakai apa? Yaitu pikirkan sendiri nutupnya pakai apa. Misalnya ya, jika sifat kotor ditutup dengan sifat yang bersih-bersih. Kalau sifatnya bersih-bersih semua, rapi semua, nanti bisa menimbulkan masalah. Meja jangan diletakkan di sini, meja diletakkan di situ. Lebih rapi di situ, Bu. Jangan, Pak. Yang rapi itu mejanya diletakkan di sini. Ini ada kursi, jangan diletakkan di situ. Kursi letakkan di sini saja, jangan letakkan di situ. Nah, kalau sama-sama rapi memang seperti itu. Vas bunga jangan taruh di depan pintu, taruh di samping pintu. Jangan, lebih baik vas bunga di sini. Wes guton terus itu. Sama-sama, karena sama-sama isi. Jadi baik laki-laki maupun perempuan harus ada yang isi dan harus ada yang bolong. Lalu yang nomor 8 adalah dukungan sosial yang sehat. Memiliki hubungan baik dengan keluarga besar di lingkungan sekitar ya. Tidak mudah terpengaruh omongan yang merusak rumah tangga ya. Ya tentunya lingkungan harus mendukung. Yang nomor yang bagian 8 yang B ini sering banget dialami. Tidak mudah terpengaruh omongan yang merusak rumah tangga. Banyak yang mudah terpengaruh oleh cocok tewong liya sehingga malah menyalahkan pasangannya sendiri. Lebih percaya dengan buasnya mulut orang lain daripada percaya dengan pasangan sendiri ya. Yang seperti itu berbahaya teman-teman. Lebih mempercayai kebusukan mulut orang lain ya, berdasarkan mengada-ngada. Misalnya, "Yu, mau bojomu lunga ring mene kok. Ngeterno wong wedok. Mau ngeterno wong wedok. Mbah boring di. Masaku ya ring pantai." Ya. Kata masaku itu artinya mengada-ngada. Kata mengada-ngada itu bisa jadi benar,
bisa jadi salah, sebab kita tidak menyaksikannya sendiri dengan mata dan kepala kita. Jika kita menyaksikan sendiri, itu adalah sebuah fakta. Dan jika kita meyakini omongan orang lain, ya, omongan orang lain, itu kita apa ya? Piye yo? Nek keyakinan kan itu kesadaran di level bawah, dan penyaksian adalah kesadaran di level tertinggi. Misalnya seorang polisi ada tabrakan di sebuah jembatan, ya, dia kalau mencari saksi itu bukan berdasarkan jarine, namun dia mencari saksi yang benar-benar melihat peristiwa yang terjadi di tempat tersebut. Jika berdasarkan Pak polisi, mau jam 8 ono tabrakan kok, terus polisine takon, lah kowe ngerti dhewe ta ora? Mbah, jarine bakul siome mau ngono kok, Pak. Polisi tidak akan menjadikan orang yang bilang jarine itu sebagai saksi. Saksi artinya menyaksikan. Silahkan dicek ya, jika sampean agamanya Islam, syahadat sampean itu benar-benar menyaksikan atau berdasarkan jarine. Itu tidak akan saya bahas di sini. Mungkin kita bahas di episode lain ya pakai stone mawon, agar apa itu aku dikei kekuatan menemani teman-teman semua nggih video wis kaya ngene, apa-apa. Seperti ono manfaatnya rakyat tang sithik ta akeh ngono ya. Amin. Nomor 2, yang nomor 9 adalah kemampuan adaptasi, mampu menghadapi perubahan zaman, teknologi, dan tantangan ekonomi. Ya. Fleksibel dalam mencari solusi, bukan dengan cara yang kaku dan cara lama. Tentunya, rumah tangga ya, kamu dan pasangan kamu harus bisa mengikuti perubahan zaman. Sekarang itu zamannya apa? Sosial media kah atau apa? Jualan dulu ya, dulu orang tua kita punya kios 5 di pasar, itu sudah kaya banget toh teman-teman. Tapi zaman sekarang, apakah yang punya kios 5 di pasar itu bisa menjamin kalau dia kaya? Belum tentu. Sekarang itu zamannya lebih baik ya, punya akun platform misalnya Shopee atau apakah Tokopedia, Lazada, banyak pengikut dan aktif, itu lebih menghasilkan daripada yang punya kios baju atau apakah di pasar. Sekarang zamannya seperti itu. Yang lebih baik ya kalian punya 2 di apa itu tempat yang seperti pasar, kios itu juga punya, dan jangan lupa untuk selalu mengikuti perkembangan zaman. Sekarang zamannya itu apa, kita ikuti. Jika misalnya seperti dulu, orang dulu ya, zaman aku kecil itu semua orang itu harus jalan kaki, pergi ke sekolah jalan kaki, apapun jalan kaki, lalu jalan kaki sama sepeda, hanya orang-orang tertentu saja yang punya motor. Sekarang zaman sudah lain bolo. Sekarang orang kalau pergi itu ya pakai motor. Jarang sekali orang yang melakukan. Karena apa? Karena itu adalah tuntutan zaman, dan zaman atau sedulur tua, sedulur alam semesta ya, itu tidak bisa kita lawan. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana cara mengikuti alam itu bekerja. Jika kita tidak mengikuti alam itu bekerja, kita akan ketinggalan zaman. Orang yang ketinggalan zaman adalah orang yang pokoknya piye ketinggalan zaman. Liane itu untuk bayaran ke platform ABCDE, sehingga sedangkan kita hanya menunggu-nunggu seperti ya aku buka nonggon kene ya, seperti ajaran mbahku, pak aku warisannya pak aku, kita joko terus ya. Jika tidak mau mengikuti zaman, insya Allah kalian akan kalah sendiri ya. Baiknya kedua pasangan ya, jika kepengen maju di masa depan, harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Itu wajib loh ya. Itu pesan saya seperti itu. Kalau saya ada salah ya
Saya mohon maaf, itu saya ngomong berdasarkan data. Data bagaimana agar kamu dan pasangan kamu bisa maju ya. Yang ke-10 adalah kebersamaan dan keintiman. Apa itu kebersamaan dan keintiman? Pikirannya aja jorok dhisik. Pikirannya aja jorok dhisik. Keintiman itu apa? Ya keintiman ya engko sik tak jelesno. Keintiman adalah meluangkan waktu, quality time, artinya waktu yang berkualitas, liburan atau sekedar ngobrol santai. Nek karo anak piye? Nek iso aja karo anak. Lah saat meluangkan waktu ya, baik laki-laki dan perempuan harus punya sifat kesadaran. Saya sebagai suami harus bisa menjadi apa yang diinginkan istri saya agar bahagia. Yang istri pun sama. Saya sebagai istri harus bisa menjadi apa yang diinginkan suami saya agar bahagia. Jika keduanya ya laki-laki dan perempuan punya sifat seperti itu, jos. Namun jika ancen aku kudune dibahagiakno ndeke kok, aku tak santai-santai ae. Ben DE membahagiakan aku, soalnya cintanya DE lebih besar ke aku. Jika salah satu punya rasa seperti itu dan tidak cepat-cepat disadari dan dirubah, jompleng teman-teman. Misalnya cintanya A lebih besar dan cintanya yang pasangannya lebih kecil, itu jompleng. Kalau jompleng ya yusbah diteror sendiri ya. Dan jika yang cintanya lebih kecil merasa nek rantuk DE aku loro liyane, rumah tangga yang seperti itu tidak akan sukses ya di masa depan. Lama-lama kalian punya masalah dalam rumah tangga itu belum diselesaikan. Jika masalah dalam rumah tangga itu tidak diselesaikan, kita berfokus menggapai misi ya. Harusnya jika keluarga punya misi, tentunya baik si cowok, baik si suami maupun istrinya harus fokus dengan misinya. Jika punya misi namun sering berantem, fokus ke misinya itu berkurang. Lebih berfokus dengan bagaimana cara menyelesaikan masalah dalam rumah tangga saya. Jika mempunyai seperti itu ya, fokusnya berkurang, sering berantem atau cekcok atau apa, ya wis mbah kasanjaran ngono iku. Ora fokus misine maksudnya. Ya, menjaga keintiman emosional dan fisik agar hubungan tetap hangat ya. Ya, menjaga hubungan emosi, keintiman emosinya itu intim ya. Menjaga keintiman emosi, keintiman fisik agar hubungan tetap hangat ya. Pokoknya emosinya itu saling menutupi lah, bukan sama-sama ya. Nek aku rapi kudune bojoku rapi, ora iso tukaran teman-teman. Nek aku iku mbogae, bojoku kudune mbogae ini sergepe ngluwahi aku, kayane akeh ngungkuli aku. Ya nek bojomu kayane luwih akeh, loro jaba. Keluru jaba. Jadi aja punya target ya. Pasangan kita harus lebih baik daripada kita atau apa. Kenapa pasangan kita itu hadir dalam kehidupan kita? Karena artinya itu kita belajar bagaimana kita tetap menjadi baik ya dengan dihadirkan pasangan seperti itu. Makanya biasanya pasangan itu jengkelin. Karena apa ya? Biasanya pasangan itu jengkelin, mesti jengkelin. Nek urung dadi bojo wapi, pas bar dadi bojo ya jengkelno. Lah jika kita punya punya kesadaran ya, dengan adanya si pasanganku ini, artinya Tuhan menunjuk aku agar aku belajar sama dia. Saat istri kita marah-marah ya, pasangan kita marah-marah, bagaimana kita mempunyai sifat sabar ya. Kita belajar sabar dari guru yang dapurane pasangan kita. Saat kita ada duit ya,
pasangan kita njaluk duit, misalnya mau beli ini atau beli itu yang njaluk belum tentu istri terus loh. Yang njaluk kadang bisa cowok, bisa istri. Pokoknya saling melengkapi. Jangan saya bicara yang njaluk pemikiran sampean semua itu pasti istri. Tidak. Kalau yang njaluk istri terus, itu akan jomplang teman-teman. Itu akan jomplang. Pokoknya sama-sama lah. Ya sama-sama punya sifat aku ini harus bisa membahagiakan pasanganku. Yang diinginkan pasanganku agar bahagia itu apa? Aku harus bisa melakukan itu. Nah seperti itu teman-teman. Jika intinya kalau mempunyai kesadaran seperti itu, kalau mempunyai kesadaran dia diciptakan dalam hidup saya, ditakdirkan agar aku belajar, maka kehidupan rumah tanggamu itu kedepannya akan lebih baik. Wes cukup ngoten mawon nggih. Salam sukses, salam keberlimpahan, salam sejahtera untuk teman-teman semua. Salam rahayu kanggo sedulurku. Akhir perjumpaan ini saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Rahayu, rahayu, rahayu.